bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita menghayati hadis Rasulullah, man asbaha aminan fi syirbih mu'afan fi jasadih wa indahul khut fi yaumi kana lahu khizzat minad dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ketika pagi-pagi bangun tidur dalam kondisi aman, tidak mencekam, rumah, istri dan anaknya aman, keluarganya tidak dirampok, tidak dalam suasana yang mencekam, desingan dan dentuman suara bom dalam peperangan yang kita menghayati seperti hari ini. Kemudian badan dia sehat, mu'afan fi jasadi, badannya sehat, bangun kondisi aman, badan sehat. Yang ketiga ditambah wa indahul khut, dia punya sesuatu yang dimakan, diminum untuk hari ini saja, untuk hari ini. Nabi sabdakan kana lahu khizzat minad dunya, seolah-olah orang kalau sudah seperti itu sebenarnya dunia itu telah ditundukkan dan dikumpulkan pada dirinya. Bangun kondisi aman, badan masih diberi kesehatan, kemudian ada yang dimakan dan diminum untuk hari itu saja, hari ini. Dunia telah terkumpul, simpul dunia itu ya seperti itu. Sahabat menambahi, ya Rasulullah, kami punya pembantu, kami punya pelayan, kami punya karyawan. Kalau sampai kamu punya pembantu untuk melayani fasilitas hidup kamu, kamu itu berarti rajanya dunia. Begitulah mendudukkan dunia. Jadi sangat simpel, sangat sederhana. Makanya bagian dari syukur itu kita melazimi salat subuh berjamaah, kemudian menu yang dihidangkan oleh takmir Masjid Darussalam dengan buat majelis zikir di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang barokah, yakni waktu ba'da subuh. Kita menapai ihtisaban, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari syukur ini juga berharap menjadikan bentuk amal soleh yang menjadikan berat, tambah berat timbangan kebaikan kita saat nanti di yaumul hisab. Allahumma amin. Kemudian Bapak sekalian, pada pagi hari ini masih bertemakan hubungannya dengan korelasi tauhid. Sahabat Ma'bad bin Al-Makarib radhiyallahu anhu, kisah masuk Islamnya sahabat ini itu sangat unik. Ma'bad bin Al-Makarib radhiyallahu anhu masuk Islamnya di Madinah. Di Madinah dia baru mendapatkan taufik, hatinya digerakkan oleh Allah, hatinya tersentuh, luluh terhadap Islam. Saat itu menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, usallim am uqatil. Ya Rasulullah, kami mengikrarkan syahadat dulu untuk masuk Islam, atau kami langsung bersama mereka. Para sahabat saat itu mau mobilisasi amal jihadiyah, berdakwah dengan jihad keluar Madinah. Sabda Nabi, aslim summa qatil. Demikian. Hadis ini direkod juga di kitab Fathul Majid. Aslim summa qatil. Kamu masuk Islam dahulu,
baru setelah itu silahkan kamu bergabung dengan mereka. Dan Nabi juga tidak menahan, kamu jangan ikut berperang, kamu belajar Islam dulu, kamu belajar taharah dulu di Madinah. Tidak, aslim tsumma qatil. Jadi begitu mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Karena langsung ikrarnya di hadapan Nabi. Ikrar syahadat itu ditindaklanjuti langsung bergabung dengan para sahabat yang berangkat untuk berdakwah lewat melalui jihad. Itu untuk ngajak orang taat kepada Allah dengan kekuatan. Nah, setelah itu dalam hadis tadi disebutkan saat diinventarisir para sahabat-sahabat yang telah berguguran, didapatkan Ma'bad bin Al-Makarrib. Sabda Nabi, loh, ini meninggal juga. Hadzal rajulu amila qalilan wa ujira katsiran. Ini kemarin itu loh, baru mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dia baru melakukan amalan-amalan yang sedikit sekali. Amila qalilan wa ujira katsiran. Amalannya sedikit, tapi dibalas oleh Allah sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar dan banyak. Untuk memuaskan keinginan itu nanti, itu keinginan syahwat dan apapun puas itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walahum fiha ma tad'un, surga. Kalau di dunia nggak akan mungkin puas keinginan seseorang itu. Ini kemarin baru ikrar syahadat, kemudian meninggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal rajulu amila qalilan wa ujira katsiran. Amalannya sedikit sekali ini, tapi dibalas oleh Allah gegara. Tauhidnya lulus, ikrar syahadatnya lulus, kemudian meninggal. Nah, faedahnya dari potongan kisah yang ada di dalam kitab Fathul Majid tentang keagungan dan besarnya rukun Islam yang pertama itu, diantaranya berarti satu, ada orang yang belum pernah melakukan rukun Islam nomor 2, sholat, belum pernah melakukan rukun Islam nomor 3, zakat, puasa belum, haji belum. Takdirnya saat itu tadi begitu ikrar syahadat dia masuk Islam, berangkat bersama kaum muslimin yang lain, mati. Sejak ikrar syahadat ini narasi kami sendiri saja mengambil kesimpulan dari hadis itu. Sejak ikrar syahadat masing-masing kita, yang kita terus kita update dalam setiap sholat, di tasyahud yang awal ataupun tasyahud yang akhir, sejak saat itu sampai nanti menginjakkan kaki di surga atau mati lewat kematian, itu kita itu dalam kondisi ibadah tauhid kita rusak atau tidak. Kami ulang gini nih, untuk menghubungkan, mudahkan agar kita menghargai rukun Islam kita yang pertama. Para bapak, ibu, kalau sholat, ritual dan ibadah sholat kan pendek. Sejak mulai dari takbiratul ihram, takbir ihram, sesuatu yang halal jadi haram, halal noleh kiri, halal noleh kanan. Begitu takbiratul ihram, takbir yang menjadikan sesuatu halal tadi haram, sampai nanti salam, itu selesai. Kalau ibadah zakat, itu pun dengan persyaratan yang sangat secret seperti itu. Hak Islam itu sangat sedikit sekali. Kalau sampai nisab, punya kemampuan nisab, misalkan emasnya yang disampaikan 84 atau 85 gram, itu pun dipegang pada dirinya, aset itu melewati haul 1 tahun dipegangnya, menjadi miliknya. Belum sampai 1 tahun, belum bisa ibadah zakat, belum ada pundaknya kewajiban zakat. Puasa juga demikian, puasa
menahan diri dari makan dan minum hal-hal yang membatalkan puasa lainnya sejak dari terbit fajar masuk waktu subuh sampai nanti maghrib saja. Sudah kasih sayang Allah malam hari, silahkan tamatuk dengan istri, makan dan minum sampai hatta yatabayana, sampai jelas benang putih dengan benang merah, yaitu waktu fajar itu. Haji juga sangat ringan, menjatuhkan niat ihram dari mikot sampai nanti tahallul. Boleh tahallul awal. Itu ritual haji. Bahkan kalau dianggap masih panjang lah, ini kita biar menghayati juga, kadang penghayatan ini kurang. Ibadah nikah itu kan dimulai hanya ketika akdun nikah. Begitu akdun nikah itu usai, sejak saat itu laki-laki dan perempuan tadi jatuh pada dirinya sebenarnya itu ibadah yang agung, susah, bahagia, marah, sedih dan senang berpadu dua orang untuk menggapai sampai menginjakkan kaki di surga. Jadi bukan main-main. Itu kan dimulai hanya ketika akad nikah. Tergantung akad nikahnya umur berapa. Sementara ibadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dimulai sejak seseorang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah sampai nanti mati, sampai menginjakkan kaki di surga. Itu maksud kami tadi. Begitu agungnya kalimat la ilaha illallah, sejak saat itu berarti dia menapai ibadah yang resikonya jangan sampai pembatal-pembatalnya itu diterjang, syarat-syaratnya terus dipenuhi, rukun-rukunnya terus dipenuhi, sampai mengantarkan dia menginjakkan kaki nanti di surga. Berarti kan masih lebih panjang lagi daripada ibadah nikah. Ibadah nikah dimulai dari akad nikah. Akad nikahnya umur berapa terserah, tapi la ilaha illallah kita berbanding dengan masa akil balik kita, masa balik seseorang sejak saat itu sampai nanti menginjakkan kaki di surga. Pada dasarnya ibadah rukun Islam yang pertama ini dituntut untuk penuh syarat-syaratnya, penuh rukun-rukunnya, kemudian pembatalnya yang 10 itu jangan sampai diterjang. Makanya Ma'bad bin Al-Makarib dalam hadis tadi begitu mengikrarkan syahadat, kemudian besoknya dalam peperangan meninggal, belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, apalagi haji. Haji juga, Nabi juga belum haji saat itu. Hajinya kan mau meninggal saja, khutbah wada itu. Belum pernah umrah. Nabi sabdakan hadar rajulu amila qalilan wa ujira katsiran. Ini orang amalannya sedikit sekali, tapi balasannya surga. Itu maknanya. Jadi yang sangat menentukan segalanya, lakunya rukun Islam kedua, 3, 4, dan 5, dan seluruh rangkaian ketaatan kebaikan kita sangat terikat dengan rukun Islam kita yang pertama. Itu diantara faedah yang mesti kita hayati. Maka kebiasaanmu dalam melazimi syahadat, kebiasaan hidupmu itulah matimu. Agar kita menghadirkan tuntutan-tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dalam aplikasi keseharian kita, bukan hanya teori. Itu kan menyangkut amalan hati, juga dibuktikan dalam lisan dan anggota badan dan perbuatan. Itu kalau kita menghayati hadis Nabi, man asya ala syai' mata alaihi wa man mata alaihi bu'isa fihi. Kebiasaan hidupmu itulah matimu nanti, dan kematianmu itulah nanti dibangkitkan. Wa man mata alaihi bu'isa fihi. Siapa yang mati di atas sesuatu, dia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi kematian dia. Ini ibadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sepanjang hidup kita ini. Ini yang harus kita hayati. Kemudian berarti sejak saat ikrar syahadat kita ucapkan, sejak saat itu pula kita akan mendapat ujian sampai nanti lulus atau tidak ujian itu. Itu faedah dari kisahnya
Ma'bad bin Al-Makarrib yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian dalam masa yang sangat-sangat pendek beliau ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rizki kematian lewat syahadah. Kemudian dari perkara itu juga kita bisa ngambil kesimpulan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjelaskan ayat yang biasa dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat. Nasihat dan pesan ketakwaan. Takwa, kalimat yang singkat, padat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu Nabi sabdakan, man asya'ala syai' mata alaihi wa man mata alaihi bu'isa fihi. Ini juga mari kita hadirkan, karena itu masuk include di dalam rangkaian ritual, rangkaian sebenarnya terus kita ini konsekuensi ibadah dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jujur atau main-main kamu itu. Jadi kunci itu kalau kita pegang, kemudian konsekuensi kunci itu ada gigi-giginya, kita penuhi, inilah sebenarnya orang kafir dengan kekuatan yang dahsyat, atau orang munafik dengan kekuatan dan kekuasaannya yang dipegang hari ini, ingin merebut kebahagiaan kita, kebahagiaan akhirat maksud kami. Mereka menangkap, baru dituduh sudah dibunuh. Itu semata-mata apa? Kalau itu dalam kasus pribadi, baru dituduh, belum dibuktikan dalam persidangan kan, baru dituduh teroris. Apalagi hanya 1 orang, 5 orang di kilometer 50 saja enggak. Nyawa itu sangat ringan bagi orang kafir. Padahal dalam hadis, matinya 1 nyawa umat Islam ahlu tauhid itu lebih dahsyat, lebih besar dan lebih berat daripada hancur dan rusaknya langit dan bumi. Matinya nyawa ahlul iman itu jauh lebih berharga, lebih dahsyat nilainya daripada hancur dan rusaknya langit dan bumi. Kenapa mereka melakukan itu? Kepada personal, kepada sebuah kelompok besar, bahkan secara besar-besaran, misalkan memberangus umat Islam, etnis-etnis atau kelompok umat Islam. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan tauhid ini, mereka ingin merebut dan merengkuh kebahagiaan akhirat itu agar lepas dari hati dan jiwanya umat Islam. Karena garansi bahagia akhirat itu iman dan Islam. Tauhid itu mereka tidak menginginkan. Biar masuk neraka semuanya bersama kita. Itu sadar. Nah inilah yang harus kita pertahankan dan kita hayati dan kita pahami, sebagaimana ketika ada saudara kita umat Islam dalam menjaga, maksud kami, mempertahankan iman dan Islamnya meskipun pincang dan meskipun kondisi sudah sakit stroke seperti itu, membuat perlawanan sekuat kemampuannya, itulah herois benar, heroik benar. Iman itu di atas segalanya. Paling banter ketika mati sudah surga. Dia bela, dia ringankan nyawanya. Apalagi harta dan segalanya itunya tertaklukkan terhadap nikmat iman dan Islam. Kalau dia gadekan nyawanya untuk mempertahankan dirinya dari serangan musuh dan penangkapan musuh, itu sebuah kehormatan dari Allah yang dipilih oleh Allah, sehingga benar-benar mendudukkan iman dan Islam itu di atas segalanya, meskipun dipertaruhkan dengan nyawa dia. Itu tidak lepas, maksud kami, kasus-kasus seperti itu, ataupun dalam medan-medan yang lain yang ditakdirkan kayak Ma'bad bin Al-Makarrib, baru syahadat karena jujur benar, kemudian matinya pun di atas kebaikan dan ketaatan, bahkan dalam kondisi di barisan kaum muslimin berperang. Itu kadang kita cemburu dalam arti kita kan masih teka-teki kayak apa akhir kehidupan kita nanti,
mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Makanya ingat hadis itu, kebiasaanmu itulah matimu nanti di atas kebiasaan keseharian kamu. Itu kalau bahasa kasarnya. Dalam hadisnya, man asya ala syai' mata alaihi. Siapa yang terbiasa dalam kehidupan kesehariannya, dia nanti resistensi matinya di atas kebiasaan yang ia lakukan kesehariannya itu. Itu yang harus terus kita hadirkan. Atas kebiasaan apa hari-harian kita ini? Hati kita berpihak kepada kebenaran, berpihak pada Allah dan akhirat, atau hati kita masih tertancap dengan keduniaan dan pernak-perniknya, kemudian kebiasaan kita atas ketaatan dan kebaikan, atau na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah, tidak bergetar, tidak tersentuh di atas kebaikan dan ketaatan itu. Itu yang menentukan di atas itu. Lah itulah kalau dihubungkan juga ketika orang umroh, ketika orang haji, apa tuh ciri-cirinya haji mabrur itu? Itu gampang menebaknya. Kebiasaan dia sebelum haji apa? Kebiasaan dia sebelum umroh apa? Kebiasaan dia itu sangat menentukan ibadah itu. Nah begitulah kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, faedah nomor 2. Makanya Bapak sekalian, dari 2 faedah itu, kisahnya Ma'bad bin Al-Makarrib, mesti bagi kita mau tidak mau, dari rukun Islam kita yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itu miftahul jannah, kuncinya surga. Kemudian orang-orang saleh zaman dahulu, diantaranya Ibrahim bin Adham, memang itu kunci, bisa membuka pintunya surga. Tapi bukankah alaisa min miftahin, bukankah yang namanya kunci itu walahul asnan, kunci itu punya gigi-gigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka wa illa lam yuftah laka. Kunci itu akan bisa membuka ketika ada gigi-giginya, yang dengan itu kamu bisa masuk. Kalau kamu membawa kunci yang tidak cocok dengan pintu itu, apalagi kunci tidak ada giginya, tidak akan bisa masuk. Itulah syarat-syarat yang sudah kita bentangkan, rukun-rukun yang sudah kita bentangkan, tinggal pembatal-pembatal yang harus kita pahami. 10 pembatal rukun Islam yang pertama. Kalau itu berpadu, terus kita hadirkan, sudah kemuliaan dan kebahagiaan. Kehilangan anak, kehilangan rumah, kehilangan saudara, sempit dunia, ada yang kita harapkan. Harapan kita masih ada, kemuliaan dan surga itu. Meskipun juga diberi kabar gembira lagi, meskipun harus dibersihkan dulu di neraka. Kan 2 cara. Ini yang masih maksudkan, kalau kita sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anak kita, bagi keluarga kita, itu nasihat yang pertama, ku anfusakum wa ahlikum naron, itu jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak kalian itu dari neraka itu. Terangkan, pahamkan tauhid. Kalau orang pertama kali agar menerangkan dan memahamkan ini kepada istri dan para anaknya, tanggung jawab dia di hadapan Allah gugur. Dengan itu terbuka urusan pernik-pernik ritual ibadah, otomatis membuka dengan sendirinya, mempelajari dengan otomatis sendirinya detail-detail dirosah Islamnya itu. Tapi yang pokok, keterjagaan dan selamatnya seseorang dari api neraka, itu yang harus ditanamkan tanggung jawab kita kepada istri dan anak dan keluarga. Secara khusus kalau kita berumah tangga. Kemudian kepada orang menjadi tanggung jawab kita, pewariskan nilai kepada murid-murid kita, pada santri-santri kita, pada orang-orang yang itu bagian daripada keberkahan kita. Nah begitu. Makanya dalam tafsir ku anfusakum wa ahlikum naron itu Al-Bikhai, kalau orang sampai tidak menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan, kemudian menjadikan teladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia tidak berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada Rasulullah, tidak berakhlak kepada makhluk-makhluk Allah, berarti dia tidak akan terjaga dari api neraka. Itu kan bermula kejujuran tauhid tadi. Makanya
maksud kami ini yang terakhir dari faedah hadis Ma'bad bin Al-Makarib, sering-seringlah, mari kita sering-seringlah mengecek hati kita karena Allah dan akhirat atau selain itu. Itu kuncinya, ruh tauhid itu. Sering-seringlah kita mengecek hati dan pemberangkatan kita dalam setiap mengucapkan, dalam setiap beramal, dalam setiap berbuat. Orang kalau sering mengecek isi hati ini karena Allah atau karena akhirat atau bukan saya ini berbuat. Kalau itu sudah ada, sudah. Nanti dalam urusan-urusan yang lain akan dimudahkan oleh Allah, tidak jatuh kepada kesirikan. Ingat, pertama kali yang digusur masuk neraka, gegara, semuanya tidak lepas dari amalan hati, tidak dicek amalan hatinya. Karena Allah dan akhirat atau bukan. Actionnya seolah-olah dia dermawan, tapi disingkap oleh Allah. Ketika action kita sudah berbuat, seolah-olah dia seorang alim, biar kamu dikatakan qori, seorang yang pinter, tapi ternyata ada pamrih dunia. Aksi dalam beramalnya seolah-olah seorang heroik, seorang pejuang, rela dan ringan menggadaikan nyawanya, mujahid. Ini kan 3. Orang seolah-olah biar dikatakan ulama, biar dikatakan qori, kamu niatkan itu agar mendapatkan dunia dulu, mendapatkan sapaan, pujian. Itu sudah kamu dapatkan. Sudah, cari yang kamu niatkan itu, digusur ke neraka. Nomor 2, orang yang kaya raya, pemberangkatan dia berderma, dia berbuat baik, ternyata ada interest dunia. Langsung ditegur oleh Allah dan diingatkan, digusur ke neraka. Cari orang yang kamu jadikan pamrih itu, kemudian juga mujahid. Dan ini satu titik yang sangat mahal dalam tauhid, yaitu al-ikhlas. Apalah artinya amal yang sangat besar, tiga jenis amalan tadi yang diperankan 3 orang itu, tapi di dalam hatinya irodahnya tidak dicek, tidak dimuhasabahi, tidak sering di atas nama Allah. Apa saya berbuat hingga akhirnya ditegur dan diingatkan, nasi sudah jadi bubur, kamu dulu itu kan hanya nyari pamrih-pamrih dunia, hanya untuk menjaga image kamu, agar kamu dikatakan begini begitu oleh penduduk dunia, bukan untuk aku. Itulah inti dari ajaran Islam, dan ini kehebatan Islam, Rabbaniyah. Seluruh ajaran syariatnya datang dari Allah, dari langit lewat Al-Quran, dan dijabarkan oleh hadis Rasulullah SAW yang maksum, konten isinya dari Allah. Nawaitu, kita aksi mengamalkan isi itu juga untuk Allah. Tidak ada ajaran selain Islam seperti itu. Ajaran selain Islam semuanya masih dicari pamrih dunia. Itulah makanya dalam tauhid itu disebut Rabbaniyatun. Rabbaniyah itu seluruh tata cara ajaran dalam Islam ini sumbernya bukan filsafat yang dikarang dan direkayasa manusia, datang dari Allah. Cara mengamalkan pun tujuan beramal untuk nyari pamrih Allah. Wadzalika sumya birrabbaniyah, itu yang disebut rabbaniyah, dan itulah tauhid. Itulah tauhid. Jangan sampai bocor ketika kita mengamalkan aksi-aksi seperti itu tadi kepada selain Allah. Nah, begitulah Pak sekalian, faedah dari beberapa faedah yang kita simpulkan dari kitab tauhid di hadis tentang agungnya kalimat tauhid, rukun Islam yang pertama. Jadi kesimpulannya, mari tetap kita terus konsentrasi dari rukun Islam kita yang pertama, karena syahadat, salat, zakat, dan puasa akan laku, ibadah kebaikan kita akan laku ketika rukun Islam kita yang pertama itu juga lulus dan benar. Dan itulah sebenarnya nanti dalam masa akhir zaman, ketika orang itu memahami rukun Islam yang pertama, yang ditakuti oleh musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh umat Islam, ketika umat Islam paham benar terhadap rukun Islam yang pertama, masjid dibangunkan, puasa dibolehkan, tapi kalau rukun Islam pertama dipahami benar, mengganggu kekuasaan mereka.
Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.